Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudara semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di Cerdas Awam PRW untuk melanjutkan kajian atau ngaji kita ya. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan ngaji kita, yaitu sampai surat Al-Baqarah ayat 196. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi ngaji kita, kajian kita untuk surat Al-Baqarah ayat 197 sampai 202 insya Allah ya. Hadirin sekalian, terima kasih kepada Anda yang sudah setia mengikuti channel ini. Semoga dari apa yang telah kita kaji, kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang sudah kita pelajari. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini marilah langsung saja kita membahas kajian kita pada surat Al-Baqarah ayat 197 sampai 202. Untuk tema kali ini yaitu tentang haji. Di situ disebutkan la rafasa wala fusuqo wala jidala fil haji ya. Jadi haji itu tidak ada rafasa, tidak ada fusuqo, tidak ada jidala. Seperti apa itu penjelasannya nanti akan kita bahas atau kita baca ayatnya ya. Seperti biasa kita akan melanjutkan, kita baca dulu ayat yang akan kita bahas. Anda bisa mengikuti atau menyimak bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa iza afattum min arafatin fazkurullaha indal masy'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Tsumma afidu min haitsu afara an-nas wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Fa iza qadaytum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, mari kita lanjutkan, kita ikuti, kita membahas kajian bahasanya. Kita mulai dari ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju barisnya dhamma statusnya marfu, dia menjadi mubtada karena ini kalimat atau jumlah ismiyah ya. Ini al-hajju mubtadanya, ashhurun ma'lumatun adalah khobarnya karena dia barisnya dhamma statusnya marfu ya. Dia menjadi khobarnya. Kemudian ashhurun dan ma'lumatun ini sama-sama isim yang tidak menggunakan alif lam ya. Jadi kalau ini namanya isim nakirah, ini juga namanya isim nakirah, maka isim nakirah dengan isim nakirah itu menjadi sifat mausuf ya. Ini ashurun itu sifatnya, ma'lumatun itu sifatnya ya. Ya, ashurun isimnya, ma'lumatun sifatnya. Kemudian faman farada fihinnal hajja. Ini mannya itu man syarat ya. Syaratnya adalah farada fihinnal hajja. Farada fi'il madi, dhamir huwa, ya, huwanya kembali kepada siman. Kemudian al-hajja itu menjadi maf'ulnya ya, karena ini barisnya fathah, statusnya mansub ya. Fihinna, fi huruf jar, hinnanya majrur. Nah, fihinna ini kembali menjadi keterangan ya. Nah, hinnanya itu kembali kepada ashhurun ma'lumatun. Kemudian kalau tadi faman farada fihinnal hajja itu syarat, maka jawab syaratnya adalah fa la rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji ya. Jadi jawab syaratnya adalah la rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Nah, la ini huruf nafi ya. Kemudian rafasa itu menjadi isim la. Kemudian fusuqa juga menjadi isim la.
jidala juga menjadi isim la. Nah, kemudian khobarnya adalah fil haji, ya, jar dan majrur. Kemudian wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, ya. Nah, maknya ini maknya syarat, ya. Ini kalimat syarat, ya. Ma taf'alu min khairin, ya. Kenapa syarat? Karena di sini ini fi'il mudhari tapi barisnya atau dia statusnya dia majzum, ya. Hilang nunnya, ya, dihilangkan nunnya. Karena dia menjadi fi'il syarat, ya. Kemudian di sini juga menjadi jawab syarat, ya. Jadi ma taf'alu min khairin itu syaratnya, jawab syaratnya adalah ya'lamullah. Di sini juga sebetulnya kalau tanda-tanda huruf syaratnya atau jawab syaratnya tidak ada, ya, tapi ini kita sudah bisa dipahami ini karena fi'ilnya itu berstatus majzum, ya. Jadi dia ya'lamullah itu harusnya ya'lamu, ya, tapi karena dia dijazamkan, ya, maka dia barisnya mati, ya'lamullah, ya. Ini ya'lamu aslinya itu fa'ilnya adalah Allah, ku-nya maf'ulnya, ya. Ku-nya kembali kepada ma taf'alu min khairin. Kemudian wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ya. Tazawwadu itu fi'il amr, ya, dhamir antum, asalnya tazawwad, tazawwada, tazawwadu, ya. Kemudian fa inna khairaz zadi taqwa. Inna itu huruf inna, ya, dia menyatakan kesungguhan, ya. Inna ini huruf inna, kemudian khairaz zadi itu isim inna, at-taqwa menjadi khobar inna. Kenapa ini menjadi isim inna? Karena kalau inna itu dia isimnya adalah yang inna itu menasabkan isim dan merofakkan khobar, ya. Jadi ini isim yang nasab, ya, barisnya fathah, ya. Nah, khairaz zadi itu idhofah, ya, mudhof dan mudhof ilaih. Berikutnya wattaquni ya ulil albab. Ini juga fi'il amr, dhamir antum, ittaqu, ya, ittaqu ada ni di sini, ni-nya itu harusnya ada ya-nya tapi ya-nya digantikan dengan baris kasrah, ya. Jadi karena dia mau disambung dengan kalimat berikutnya, ya. Jadi ya-nya digantikan dengan baris kasrah, jadi wattaquni, ya ulil albab. Nah, ini fi'il dan fa'il, ya, fa'ilnya antum, fi'ilnya ittaqu, kemudian ni itu menjadi maf'ulnya, ya. Kemudian ya ulil albab, antumnya adalah ulil albab, ya, yang dipanggil, ya. Ya ini huruf nida, ulil albabnya adalah munada yang dipanggil. Berikutnya, laisa alaikum junahun. Ini juga sama, ya. Laisa itu huruf, ya. Tapi dia menjadikan ada isim laisa dan khobar laisa, ya. Di sini junahun alaikum, ya. Junahun itu isim laisa, ya. Kemudian alaikum menjadi khobar laisa, ya. Keterangan tambahannya atau khobar lainnya adalah antabtahu fadlan min rabbikum, ya. Jadi laisa alaikum junahun, keterangannya adalah antabtahu fadlan min rabbikum. An ini huruf sambung, ya. Kemudian dia menasabkan fi'il mudhari, ya. Harusnya tabtaguna ini menjadi tabtagu, ya, karena ada huruf an. Jadi ini fi'il dan fa'il. Fa'ilnya antum, fi'ilnya tabtagu, fadlannya adalah maf'ulnya. Nah, kemudian fadlan min rabbikum ini menjadi idhofah, menjadi satu kesatuan, ya. Kemudian faiza afattum min arafatin. Nah, ini iza itu huruf syarat, ya. Afattum min arafatin, afattum ini fi'il madi, dhamir antum, min arafatin, min huruf jar, arafatinnya majrur, ya. Kemudian kalau tadi faiza itu huruf syarat, maka jawab syaratnya adalah fazkurullaha indal masy'aril haram, ya. Fa-nya jawab syarat, uzkuru Allah. Uzkuru itu fi'il amr, ya. Allah-nya maf'ul, fi'il amr kepada antum, ya. Indal masy'aril haram. Inda itu zaraf, ya. Indal masy'aril haram itu menjadi zaraf dan nazruf, ya. Jar dan majrur. Kemudian al-masy'ari dan al-harami itu sifat mausuf, ya, karena dia pakai dua-duanya pakai al, ya. Jadi dulunya pakai al, jadi ini statusnya dia ma'rifah, ini ma'rifah, ya. Berikutnya ada lagi wazkuruhu kama hadakum,
Jadi kalau tadi ada jawab syarat lagi, ini juga ada ya. Tapi dia bisa mengikuti kalimat yang sebelumnya, yaitu fazkurullaha indal masy'aril haram wazkuruhu kama hadakum. Bisa juga dia kalimat baru yang nanti syaratnya di belakangan ya. Seperti misalnya begini ya, wazkuruhu kama hadakum. Ini fi'il amr dhamir antum punya maf'ul, kemudian ka-nya seperti ma hadakum, ma-nya mausul ya. Hadakumnya jumlah silah. Jadi hadakum itu ada fi'il fa'il ya. Hada itu fi'ilnya, kemudian kuanya fa'il, kumnya maf'ul. Kemudian kalau tadi ini syarat, jawab syarat, maka syaratnya di belakang ya. In kuntum min qablihi la minadh dhalin. Wa in kuntum min qablihi la minadh dhalin ya. In huruf syarat, kemudian kuntum min qablihi la minadh dhalin jawab syaratnya. Syaratnya ya. Tapi syaratnya adalah kuntum min qablihi. Itu kuntum itu ada kana ya, berarti ada isim kana dan ada khobar kana. Isim kananya di sini antum, min qablihi-nya khobar kana. Berikutnya laminad dhalin, lahnya itu huruf taukid yang menyatakan kesungguhan, minad dhalin min huruf jar, ad-dhalin majrur. Kemudian summa afidu min haitsu afadun nasu ya. Summa ini huruf sambung, afidu ini fil amr ya, domir antum ya. Kemudian afadun nasu ya. Ini afadun nasu ini menjadi fi'il fa'il ya. Fi'ilnya afado, an-nasunya fa'ilnya ya. Kemudian afidu min haitsu afadun nasu ya, min haitsu afadun nasu, min huruf jar, haitsunya majrur, tapi di sini ada dia berkaitan ya. Min haitsu afadun nasunya ini. Berikutnya wastaghfirullah ya, wastaghfirullah. Istaghfir ya, istaghfiru ini juga fil amr dhamir antum, Allah hanya menjadi maf'ulnya. Innallaha ghafurur rahim, itu innallaha, Allah yang menjadi isim inna, ghafurur rahimnya menjadi khabar inna. Kemudian faiza qadaitum manasikakum, ini juga sama, iza itu huruf syarat ya, syaratnya adalah qadaitum manasikakum ya. Qadaitum ini qada ya, qadaitum ini fi'il madhi dhamir antum, manasika ya, manasika ini dari sifat khas status yang mansub, dia menjadi maf'ul. Manasika kum ya, manasika kum jadi idhofah. Fazkurullah ini jawab syarat ya. Fa itu fa jawab, uzkuru ya itu jawab syaratnya ya, uzkurullah. Kemudian uzkurullaha kazikrikum aba'akum aw asyadda zikra. Ini muta'alliq ya, ka zikrikum. Ka-nya seperti zikri, ka-nya itu huruf jar, zikrinya menjadi majrur, zikrikumnya idhofah. Aba'akum ini juga sama ya, ini dia berkaitan dengan aba'akum ya. Ini dia menjadi maf'ul dari zikri ya. Zikri walaupun dia posisinya sebagai isim, tapi isim yang beramal fi'il istilahnya ya. Nah, au asyadda zikra, ka zikrikum aba'akum au asyadda zikra, atau ya asyadda zikra. Berikutnya faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Man ya, ini menyatakan siapa saja ya, atau ada juga gitu ya, man faminan nasi ya, min huruf jar, an-nasinya majrur ya. Dari an-nasi ini itu ada man yaqulu ya, man huruf jar, yaqulunya mannya itu isim mausul, yaqulunya fi'il mudhari. Kemudian isi dari yaqulu adalah Rabbana atina fid dunya ya. Rabbana atina fid dunya. Rabbana itu munada ya. Atina ini fi'il amr domir anta, kemudian na-nya menjadi maf'ul,
Fid dunya fi huruf jar, dunianya majrur. Kemudian wa malaku fil akhirati min khalaq ya. Maknya manafi ya, laku jar majrur, fil akhirati juga jar majrur, min khalaq juga jar majrur ya. Kemudian wa minhum may yaqulu, ada sebagian lagi yang dari minan nas ya, yaitu minhum man yaqulu. Man-nya itu isim mausul, jumlah silanya adalah yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya. Yaqulu fi'il mudhari dhamir dua, kemudian rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu adalah maf'ulnya ya. Tapi rabbana itu dia menjadi munada ya. Kemudian atina sama tadi ya, isim fi'il amr dhamir anta, nahnunya menjadi maf'ul ya. Fid dunya hasanah jar majrur, kemudian wa fil akhirati hasanah juga sama jar majrur, wa qina azabannar juga sama jar majrur ya. Kemudian ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ulaika ini isim isyarah ya, kata tunjuk, dia menjadi mubtada. Kemudian nasibunnya nasibun mimma kasabu itu menjadi khabarnya ya. Lahum juga muta'alliq keterangannya ya. Wallahu sari'ul hisab. Allahu yang mubtada, sari'ul hisabnya khabar ya. Sari'un dan al-hisab ini mubtada khabar ya. Bukan, sari'ul hisab itu idhofah ya. Tapi kalau wallahu ini mubtadanya, sari'ul hisab menjadi khabarnya. Hadis sekalian itu berkaitan dengan pembahasan kajian bahasanya. Kita lanjutkan dengan maknanya ya. Di sini al-hajju asyhurun ma'lumatun ya. Haji ya, ibadah haji itu adalah pada bulan-bulan yang sudah dimaklumatkan. Nah, ini maklumatun ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Sudah dimaklumatkan ya, sudah diumumkan, sudah ditetapkan ya. Haju asyhurun ma'lumatun. Kemudian faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang berkewajiban ya, atau yang sanggup untuk menunaikan haji fihinna, di dalam bulan-bulan yang sudah ditetapkan itu, fala rafasa, maka dia tidak ada, orang yang menunaikan ibadah haji itu tidak ada rafasa, tidak ada mengumbar hawa nafsu ya, hawa nafsu seksual, atau tidak bergaya hidup seksual gitu ya. Kemudian wala fusuqa, kemudian dia tidak berbuat maksiat. Kemudian wala jidala fil haji, dia tidak mengadakan permusuhan di dalam kegiatan haji. Nah, hadirin sekalian, perlu diingat bahwa haji ini adalah salah satu rangkaian dari bunyal Islam. Jadi dari pembinaan Islam itu dari mulai syahadat, sholat, zakat, saum dan haji, maka haji adalah rangkaian dari bunyal Islam yang merupakan pembinaan dari atau pembinaan pembinaan umat itu agar menjadi umat yang muslim gitu ya. Nah, dibinanya lewat rangkaian-rangkaian ibadah itu. Nah, salah satunya adalah haji. Nah, ketika melakukan pembinaan haji ini, maka tidak boleh rafasa, tidak boleh fusuko, tidak boleh jidala, tidak boleh mengumbar hal nafsu seksual, atau tidak ngomong-ngomong yang jorok dalam artian kecenderungan seksual, atau tidak bergaya hidup yang mengarah kepada kehidupan seksual ya. Kemudian wala fusuko, dia tidak bermaksiat ya. Kemudian wala jidala, dia tidak bermusuhan, tidak mengadakan pertumpahan darah. Nah, hadirin sekalian, karena ini merupakan pembinaan, tentu pembinaan ini setelah selesai hajinya, maka pembinaan ini dibawa ke dalam kehidupan setelah haji ya. Nah, artinya jangan bilang begini, ketika haji tidak ada rafas, tidak ada fusuk, tidak ada jidal ya. Nanti kalau sudah selesai haji boleh dong? Nah, enggak ya. Jadi tetap ketika kita sedang melakukan pembinaan haji, maka tinggalkan rafasa, fusuko, jidala. Nanti setelah selesai melakukan pembinaan hajinya, sama itu karena sudah berhasil melakukan pembinaan, maka rafasa, fusuko, jidala itu jadi tinggal jauh kan gitu ya.
Sama seperti halnya misalnya ketika kita melakukan pembinaan saum, ya, itu saum mengajarkan misalnya kesabaran, kejujuran, kedisiplinan, tidak gibah, tidak ngomongin orang dan sebagainya. Nah, ketika puasa tidak boleh bohong, tidak boleh ngomongin orang, tidak boleh berdusta, tidak boleh maksiat. Apakah setelah puasa boleh? Ya enggak juga kan gitu. Artinya itu pembinaan puasa, pembinaan saum yang nanti selesai pembinaannya dibawa kepada kehidupan-kehidupan di luar pembinaan. Ya, itu terbawa ya. Sama seperti sholat juga, sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu terbawa kepada kehidupan-kehidupan di luar sholat yang dalam artian secara secara ritual ya. Kemudian wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Nah, apa saja yang kalian kerjakan min khairin dari wujud kebaikan ya, dari melakukan pembinaan kebaikan, maka melakukan apa saja yang penting baik menurut Allah, baik menurut Al-Qur'an, maka ya lamfullah ya. Allah senantiasa mengilmui, memantau, mengetahui ya. Membimbing ya. Kemudian watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekal hiduplah kalian ya. Melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang senantiasa menjadi bekal kita untuk di kemudian hari ya. Bukan hanya bekerja untuk hari ini, tapi bekerja untuk hari ini dan yang akan datang ya. Kemudian fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa ya. Jadi watazawadu ya, berbekal hiduplah kalian yaitu dengan ketakwaan, sehingga sepanjang hidup kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu senantiasa ada dalam koridor bimbingan penataan ketakwaan, sehingga kalaupun kita sudah tidak kalau sudah mati ya, sudah inqata amaluhu ya, sudah terputus semua amal kegiatan kita, tapi bekal takwa yang kita punya itu akan senantiasa terbawa ke dalam kehidupan kita setelah kematian. Kemudian wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku kata Allah, takutlah kepadaku, hidup tunduk merunduklah kepadaku, hiduplah menurut ajaranku, hiduplah menurut bimbinganku kata Allah, ya ulil albab, wahai ulil albab, wahai orang-orang yang berpikir. Kemudian laisa alaikum junahun, tidak ada junahun, tidak ada salah, tidak ada dosa, tidak ada penyesalan bagi kalian itu yang antabtagu fadla mir rabbikum, yang senantiasa dalam kehidupannya ini apapun yang dia kerjakan semata-mata mencari keridhaan Allah ya. Fadla mir rabbikum, mencari keutamaan keridhaan, fadilah dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian, dari Allah. Faiza afattum min arafatin fazkurullaha indal masyaril haram. Apabila kalian telah selesai melakukan bertitik tolak dari Arafah ya. Jadi kalau ini bicara soal haji ya, puncaknya haji adalah Arafah. Kemudian faiza afattum min arafatin, maka jika kalian setelah bertolak dari Arafah, artinya sudah selesai melakukan wukuf ya gitu ya, maka fazkurullaha indal masyaril haram, maka berzikirlah kalian kepada Allah indal masyaril haram, sepanjang al-masyari ini tempat berkumpul, masyar ya, masyar ya, masyar ini dari tempat berkumpulnya umat yang melakukan ibadah haji itu ya, yang melakukan wukuf. Nah, hadirin sekalian, istilah uzkurullaha ini jangan terjebak pada uzkuru itu artinya ingat ya. Jangan sekedar ingat saja, ingat kepada Allah. Akhirnya ingat kepada Allah bentuknya manifestasinya baca zikir. Baca zikir ya konteksnya adalah menghitung jumlah bacaan-bacaan yang kita ucapkan. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bukan sekedar itu ya. Tapi lisan yang terucap itu adalah bagian dari pembinaan ya, bagian dari pembinaan agar lisan ini senantiasa terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah,
Nah, ketika lisan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tergetarlah ke dalam hati itu senantiasa menggemakkan kalimat-kalimat thayyibah. Kan kalau di surat Anfal itu disebutkan wa iza apa tuliat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu, maka bergetar hatinya. Artinya ketika lisan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, maka hati pun bergema kalimat-kalimat thayyibah, sehingga hati dan alam pikiran senantiasa terfokus pada pikiran-pikiran yang positif. Ya. Jadi istilah uzkuru di sini tidak sekedar mengingat. Kalau bicara mengingat, kata Allah misalnya, saya ingat kepada Anda. Mungkin kalau kita pernah berjumpa, kalau kita pernah kenal, kalau saya pernah melihat, ya satu ketika kita berpisah, saya ingat kepada Anda. Kenapa? Karena saya sudah pernah melihat, saya pernah berjumpa, saya pernah kenal dengan Anda. Tapi kalau nggak pernah kenal, nggak pernah lihat, nggak pernah berjumpa, mana mungkin bisa ingat. Nah, hadirin sekalian, secara fisik kita nggak pernah melihat Allah, kan gitu ya. Tapi hakikatnya di sini adalah bukan mengingat, bukan melihat dalam arti fisiknya, bukan mengingat dalam arti zatnya. Karena hadis lain menyatakan bahwa wala tafakkaru fi zatihi, ya. Tapi tafakkaru tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq, ya. Jadi yang kita ingat di sini ingatnya bukan kepada zatnya, tapi kepada ajarannya. Fazkurullah. Jadi ingatlah kepada ajaran Allah. Jadi ingat juga dalam arti bukan sekedar ingat, ya, tapi sadarilah, hidup sadarlah kalian. Karena begini, ketika orang katakanlah mencuri, ketika dia mencuri, dia ingat nggak ini bahwa ini perbuatan salah? Mungkin dia ingat. Tapi mungkin karena dorongan, desakan kebutuhan dan lain-lain, akhirnya dia mencuri. Atau misalnya ketika dia korupsi, ya, dia ingat nggak? Dia tahu nggak itu melanggar undang-undang? Dia sadar nggak itu melanggar undang-undang? Mungkin dia tahu, tapi karena dan lain-lain hal, akhirnya tetap dijalankan itu. Jadi yang dimaksud uzkurullah di sini adalah bukan sekedar ingat, tapi membangun kehidupan dengan kesadaran, ya, membina kesadaran hidup dengan ajaran Allah. Jadi selesai wukuf, ya, kemudian bertolak dari Arafah itu senantiasa diiringi dengan ucapan-ucapan kalimat thayyibah, dilanjutkan juga dengan menyadari atau melakukan pembinaan hidup sadar dengan ajaran Allah, ya. Kemudian wazkuruhu, ya, maka hidup sadarlah kalian dengan ajaran Allah kama hadakum. Nah, ini kenapa saya sebutkan hidup sadar dengan ajaran Allah, karena di sini kama hadakum, seperti halnya kalian telah diberikan petunjuk, seperti halnya kalian telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kita telah mendapatkan petunjuk dari Allah, maka petunjuk itu kita gunakan dalam membangun kesadaran hidup kita, ya. Ketika kita mau mandi, kesadaran hidupnya sesuai dengan bimbingan ajaran Allah. Kita mau makan, sesuai dengan kesadaran bimbingan ajaran Allah. Kita mau beraktivitas yang lain-lain, semua atas bimbingan, atas kesadaran hidup menurut ajaran Allah, ya. Jadi wazkuruhu kama hadakum, maka hidup sadarlah kalian dengan ajaran Allah ini seperti halnya kalian telah mendapatkan petunjuk dari Allah, ya. Wa in kuntum min qablihi laminad dhalin, walaupun sebelumnya kalian hidup pada posisi dolim, pada posisi sesat. Artinya kalau kemarin itu kehidupannya kehidupan zulumat, kehidupan jahiliyah, kehidupan sesat, tapi setelah mendapatkan petunjuk dari Allah, maka itu menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk, istilahnya minaz zulumati ila nur. Sekarang sudah mendapatkan kehidupan yang nur, maka kehidupan yang nur dibina, ya, dibina dengan kesadaran penuh untuk selanjutnya menjaga kehidupan ini agar tetap terbawa dalam atau terus-menerus dalam suasana kehidupan yang hidup, ya. Atau bahasa surat Ad-Duha misalnya, wa wajadaka dolan fahada, ya. Dulu itu posisi kamu adalah dolan, ya, sesat, posisi kamu itu zulumat, ya. Tapi sekarang minaz zulumati ila nur, sekarang
yang dulunya dolan sekarang fahada, sekarang sudah mendapatkan petunjuk, sudah mendapatkan penjelasan, keterangan, sudah mendapatkan pencerahan. Kehidupannya adalah kehidupan yang terang benderang. Ya. Bahasanya Ibu Kartini, habis gelap lebih terang. Ya. Minazul mati ilan. Kemudian summa afidu min haitsu afadun nasu wastaghfirullah. Nah, jika kalian sudah melakukan bertitik tolak dari mana saja manusia itu bertitik tolak, wastaghfirullah, hendaklah kalian itu istighfirullah, ya. Nah, di sini istighfar. Nah, istighfar ini apa? Istighfar ini bukan sekedar mengucapkan astagfirullah. Betul, kita senantiasa harus membaca, menjaga lisan kita, ya, dengan ucapan-ucapan yang baik. Termasuk salah satunya adalah astagfirullah, ya. Tapi ingat, tidak sekedar lisan, tapi lisan itu nanti akan menggema menjadi isi kalbu, ya. Antara lisan dengan kalbunya, antara lisan dengan hatinya itu sesuai. Yang dibaca adalah kalimat thayyibah, isi hatinya pun juga kalimat thayyibah. Yang dibaca astagfirullah, isi hatinya pun juga astagfirullah. Dan nanti berwujud pada tingkah laku kehidupan kita, pada gerak dan langkah kita juga yang sesuai dengan kalimat thayyibah. Kalau sekarang astagfirullah, ya Allah ampunilah saya, ya Allah ampunilah kami, kan gitu ya. Kemudian setelah diampuni, apakah terus nanti berbuat salah lagi? Apakah berbuat salah lagi? Tentu di sini istilah astagfiru atau istagfirullah bukan sekedar mohon ampun, tapi ya Allah, saya telah berbuat salah, saya mohon ampun. Untuk selanjutnya kita tidak melakukan lagi, tidak mengulangi lagi. Jadi istagfirullah itu adalah merubah diri, merombak diri, ya, memperbaiki diri yang tadinya dolan menjadi pahala, yang tadinya zulumat menjadi nur, nah, yang tadinya sesat menjadi tercerahkan, ya, yang tadinya gelap menjadi terang, ya. Jadi istighfirullah itu adalah dalam rangka uzkurullah, ya, dalam rangka membangun, membina kehidupan berdasarkan kesadaran terhadap ajaran Allah, ya, dalam rangka memperbaiki, merombak diri menjadi kehidupan yang lebih baik lagi sesuai dengan bimbingan ajaran Allah. Innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah dengan ajaran itu adalah maha merombak kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Faiza qadaitum manasikakum. Nah, ini jika kalian telah selesai melakukan ibadah kalian, ya, artinya tadi titik tolaknya di Arafah, ya. Nah, sekarang setelah di Arafah kembali kepada rangkaian-rangkaian ibadah haji, ya. Maka selesai rangkaian-rangkaian ibadah haji, ya. Faiza qadaitum manasikakum fazkurullah. Jadi tetap saja kehidupannya kehidupan uzkurullah. Kehidupannya membangun kehidupan sadar dengan ajaran Allah. Jadi baik ketika di Arafah sedang melakukan wukuf, selesai dari Arafah, selesai dari wukuf, sepanjang masih di Masy'aril Haram, ya. Kemudian setelah itu qadaitum manasikakum, setelah selesai menunaikan ibadah haji, ya, fazkurullaha kazikrikum aba'akum au asyadda zikra. Ini tetaplah membangun kehidupan sadar, ya, membina kehidupan sadar dengan ajaran Allah. Kazikrikum aba'akum au asyadda zikra. Kalau tadi wazkuruhu kama hadakum, yang ini fazkurullaha kazikrikum aba'akum au asyadda zikra. Ini hendaklah kalian membangun kehidupan sadar, ya, atau membina kesadaran hidup dengan ajaran Allah. Kazikrikum, sama halnya pembinaan kesadaran hidup yang telah dilakukan oleh aba'akum, oleh para orang tua kalian. Au asyadda zikra, atau pembinaan kehidupan sadar yang lebih hebat lagi, yang lebih mantap lagi. Nah, gitu ya. Nah, sekarang istilah aba'akum itu adalah aba'akum itu adalah orang tua kalian. Ini orang tua siapa? Kan gitu ya. Nah, tentu orang tua kalian adalah orang tua yang menjadi rujukan kita, ya. Kalau pada surat surat Baqarah di ayat sebelumnya, ketika
Ishak berpesan kepada anaknya, ya bunaya, apa istilahnya, mata bulan dibagi, ya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilahu wahidah. Jadi aba akumnya adalah yang seperti diungkapkan oleh kisahnya Nabi Ishak. Jadi ketika Yakub, kisah Yakub bercerita kepada atau mengingatkan kepada anak-anaknya, kalau nanti aku sudah tiada, Anda akan mengabdi hidup kepada ajaran siapa? Nah, mereka anak-anaknya Yakub itu menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi hadirin sekalian, istilah abakum ini bukan sekedar pada orang-orang tua fisik kita, ya. Syukur-syukur kalau orang tua fisik kita itu, orang tua biologis kita itu memang mereka hidupnya dalam kondisi kehidupan yang nur, tentu kita membina kehidupan seperti yang dicontohkan, diteladankan oleh orang-orang tua kita, orang tua biologis kita, ya. Tapi manakala belum tentu orang tua kita juga adalah bagian dari mereka yang melakukan pembinaan kesalahan hidup dengan ajaran Allah, ya. Mohon maaf, ya. Tapi kembali kepada rujukan ini adalah aba akumnya kembali kepada aba akum yang dicontohkan oleh putra-putranya Yakub, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, dan seterusnya, ya. Jadi kepada siapa? Seperti yang telah dicontohkan, kehidupan zikir, kehidupan pembinaan kesadaran hidup menurut ajaran Allah yang telah dicontohkan oleh orang-orang tua kita terdahulu, para pembangun peradaban terdahulu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, ya. Yakub dan seterusnya, ya. Faminan nasi mayyaqulu rabbana atina fid dunya wa malaku fil akhirati min khalaq. Nah, setelah kembali dari pembinaan kehidupan atau pembinaan haji, maka setelah kembali kepada lingkungan masing-masing atau negara masing-masing, maka ada orang yang hanya berharap hidup untuk kepentingan dunia saja, ya. Dia membacanya, menyatakannya Rabbana atina fid dunya. Ya Tuhanku, atina fid dunya. Ya, datangkanlah kebaikan kepadaku dalam kehidupan dunia, ya. Yang demikian itu wa malaku fil akhirati min khalaq. Kalau orang hanya mencari dunia saja, wa malaku fil akhirati min khalaq, maka nanti di akhirat enggak bagian apa-apa. Tidak ada bagian, tidak ada kebaikan dia di akhirat, ya. Sebaliknya, wa minhum mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebaiknya ada juga orang yang sudah melakukan pembinaan haji, maka dia berdoa, dia menyatakan harapan, menyatakan keinginan, ya, menyatakan impian, ya Allah, binalah kehidupan kami itu di dunia menjadi kehidupan yang hasanah, menjadi kehidupan yang baik, menjadi kehidupan yang ihsan. Kemudian kehidupan di dunia ini menjadi kehidupan yang hasanah, maka akan menghantarkan kehidupan kami di akhirat juga kehidupan yang hasanah. Dan tentunya kehidupan di dunia yang hasanah menghantarkan kepada kehidupan yang akhirat juga hasanah. Tentunya kehidupan yang akhirat yang hasanah akan menjauhkan kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan dari siksa api neraka. Jadi hadirin sekalian, maka ketika baik yang sudah haji maupun yang belum melakukan pembinaan haji, artinya yang sudah melakukan pembinaan haji, maka sepulangnya dia ke negara masing-masing, maka pembinaan bekal atau oleh haji yang didapatkan dari pembinaan haji di Arafah itu harusnya disebarluaskan, dibagi-bagi. Mohon maaf, ini oleh-olehnya bukan sekedar air zam-zam atau korma, ya. Bukan oleh-oleh itu, tapi oleh-oleh dari hasil pembinaan iman, oleh pembinaan Islam yang dilakukan, yang didapatkan selama menunaikan haji, maka oleh-oleh itu, pelajaran penting itu disampaikan lagi, disebarluaskan lagi kepada khalayak ramai, kepada seluruh umat. Sehingga walaupun orang yang belum sempat untuk menunaikan ibadah haji, belum sempat untuk melakukan pembinaan langsung ibadah haji, paling tidak dia sudah mendapatkan pembinaan
dari para pendahulu-pendahulunya, orang yang telah melakukan pembinaan haji. Dia mendapatkan percikan, mendapatkan oleh-oleh dari mereka yang telah mendapatkan pembinaan haji secara langsung. Ya, dan tentunya sama-sama baik yang sudah melakukan pembinaan haji maupun yang belum tapi sudah mendapatkan oleh-oleh haji, sama-sama kita berharap, sama-sama kita berdoa, kita menyampaikan senandung harapan, kita menyampaikan impian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wa Allahu sari'ul hisab. Demikianlah mereka itu yang nasibnya itu tergantung dengan apa yang telah mereka usahakan. Kalau dia mengusahakan di dunia kebaikan-kebaikan yang nanti menghantarkan kepada kehidupan akhirat menjadi kehidupan yang hasanah, maka dia pun juga akan mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan sebaliknya, bagi mereka-mereka yang hanya berharap mencapai kebaikan-kebaikan di dunia tapi tidak berujung kepada kehidupan akhirat, maka itu pula balasan yang mereka dapatkan. Wallahu sari'ul hisab. Allah maha hebat perhitungannya. Ya, hadirin sekalian, demikian uraian kita berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 197 sampai 202. Semoga berkenan, semoga kita semua mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat dari apa yang telah kita baca, apa yang telah kita kaji, dan kalaupun itu ada benarnya, semata-mata datang dari Allah, silakan kita berbagi, silakan kita share kemana-mana, sehingga kebaikan ini menjadi kebaikan yang berlipat-lipat, menjadi kebaikan yang terus-menerus, menjadi kebaikan yang mengalir terus bagi kita. Tapi kalaupun ini banyak kekurangan dan kealfaan, semata-mata kehilapan saya, dan cukup sampai di sini saja, ya, artinya tidak perlu lagi diteruskan kemana-mana. Hadirin sekalian, mohon maaf bila kurang berkenan, kita akhiri perjumpaan kita untuk insya Allah kita bisa bertemu lagi pada sesi berikutnya. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.